Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat selalu ya. Jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Jika keluar rumah, selalu menggunakan masker. Insya Allah kita dalam keadaan sehat. Ikuti peraturan sekolah meskipun kita belajar dari jauh. Tetap semangat belajar dari jauh. Nah, selamat datang untuk anak-anak kelas 12 yang Ibu cintai. Kita bertemu lagi ya, meskipun jarak jauh. Tapi tetap semangat, meskipun kita jauh, tetap kita disiplin mengikuti tugas-tugas sekolah yang sudah diberikan jadwal. Nah, untuk kali ini kita bertemu dengan materi koligatif larutan. Tapi sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu ya. Supaya apa? Supaya ilmu yang diberikan ibu pagi ini akan dapat dicerna dengan baik. Kita berdoa, dimulai. Selesai. Nah anak-anak, sebelum kita belajar tentang koligatif larutan, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya koligatif larutan itu? Nah, banyak contohnya sehari-hari. Misalnya kita lagi merebus mie, atau bikin es puter, atau juga pencairan salju dengan garam. Atau begini nih, sifat khas dari larutan koligatif. Nah, ketika kita memanaskan larutan gula, itu derajat tingginya lebih tinggi dibanding dengan larutan air biasa. Nah itu yang kita akan pelajari, khasnya sifat larutan. Dari sifat khas larutan itulah namanya koligatif. Sebelum kita belajar koligatif larutan, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajarannya apa. Tujuan pembelajaran dari koligatif larutan itu adalah satu, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan atau penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dan tekanan osmosis. 2. Menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita tahu tentang tujuan pembelajaran ini, kita akan lebih paham lagi dengan ada fenomena alam dan tahu makna dari koligatif itu. Kita mulai ya. Tadi Ibu katakan bahwa titik didih larutan itu lebih tinggi daripada pelarut. Misalnya ibu masak air, terus ibu mengaduk gula pada air panas. Ibu tambahkan gula, jadilah larutan gula. Nah, si gula dengan si air ini ketika dicampur, ibu atau kalian gak bisa lagi melihat mana itu gula, mana itu air, karena sudah berbentuk larutan. Nah, larutan itu adalah campuran dari pelarut dan zat terlarut. Jadi ketika dididihkan, dia lebih tinggi didihnya daripada air biasa. Nah, apa yang menyebabkan tingginya itu? Nah, itulah namanya larutan khas. Jadi larutannya seperti itulah yang menjadikan sifat khas daripada larutan dinamakan koligatif. Jadi larutan sifat koligatif adalah sifat khas yang dimiliki oleh semua larutan. Sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh jumlah partikel selarutnya. Jadi kalau misalkan kalian mengaduk garam, nah partikelnya terlarut, nah itu mempengaruhi. Nah kalian mengaduk gula, itu mempengaruhi gitu. Jadi sifat koligatif larutan dipengaruhi oleh jumlah partikel terlarutnya. Nah, jika jumlah zat terlalu tinggi, maka sifat koligatifnya semakin besar. Ini maksudnya apa? Nah, jadi begini. Ada larutan A itu terdiri dari gula yang ibu masukkan 10 gram dari 100 ml air. Nah, larutan B 20 gram gula dengan 100 ml air. Ketika kalian aduk berbarengan, itu sifat koligatifnya yang makin besar adalah yang mempunyai zat terlarut yang
tinggi. Nah, itu mempengaruhi sifat koligatifnya. Jadi semakin besar zat pelarutnya, maka semakin besar juga koligatifnya. Paham ya? Nah, sifat khas yang dimiliki oleh larutan ini ada banyak. Jadi sifat koligatif itu adalah sifat khas yang dimiliki oleh semua larutan. Itu ada apa aja? 1. Penurunan tekanan uap atau delta P. 2. Penurunan titik beku atau delta TF. Ketiga, kenaikan titik didih atau delta TB. Keempat, tekanan osmotik atau P. Nah, sekarang kita lihat apa sih pencampuran dari kesemuanya ini? Ya, pencampuran dari diagram PT fasa koligatif ini. Lihat, kita baca diagram fasa koligatif. Jadi ini adalah diagram fasa ya, atau diagram PT. Diagram fasa adalah diagram yang menyatakan hubungan antara tekanan dan suhu suatu zat. Gimana nih bacanya nih? Cara bacanya bagaimana? Nah, larutan mendidih pada tekanan 1 atm. Perhatikan. 1 atm tuh, bacaan 1 atm itu adalah larutan mendidih pada tekanan 1 atm. Garis CD, perhatikan garis CD. Garis CD menyatakan garis mendidih air. Jadi garis CD menyatakan garis mendidih air. Garis BG menyatakan garis mendidih larutan. Nah, TB1 menyatakan titik didih larutan. TB0 menyatakan titik didih pelarut. Garis CE, perhatikan garis CE. Garis CE menyatakan garis beku air. Garis BG menyatakan garis beku larutan. BF ya, garis BF menyatakan garis beku larutan. Garis TF1 menyatakan titik beku larutan. TF0 menyatakan titik beku pelarut. Nah, A ini menyatakan suhu awal. A paling bawah menyatakan suhu awal. C menyatakan titik triple yang paling tengah itu. Yang paling tengah titik triple. Titik triple apa sih? Titik triple itu titik di mana pada suhu dan tekanan tersebut terjadi keseimbangan fasa antara gas cair dan padat secara bersama-sama. Ya. Jadi keseimbangan fasa cair dan gas, fasa gas, cair dan padat bersama-sama menjadi pelarut. Nah, itu namanya titik triple. Nah, yang B menyatakan triple larutan. Titik B itu triple larutan ya. Nah, kemudian dari gambar diagram PT ini dapat dilihat bahwa titik didih larutan G lebih tinggi daripada titik didih air. Nah, sedangkan titik beku larutan F lebih rendah daripada titik beku E. Ya. Nah, di sini adalah tentang diagram fasa, di mana adalah diagram yang menyatakan hubungan antara tekanan dari suatu zat. Paham ya? Kalian bisa ulangi lagi di video ibu ini apa makna dari garis-garis diagram fasa. Nah, dari sifat koligatif ini kita akan belajar tentang perhitungan partikel. Jadi kalau tadi di larutan yang kita aduk tadi, dia ada perhitungannya dari partikel, banyaknya partikel. Dari tadi kan larutan itu adalah sifat khas ya. Jadi larutan itu adalah sifat khas dari koligatif. Nah, sekarang perhitungan partikelnya bagaimana? Jadi ada perhitungan partikelnya ya, setiap
ciri khas koligatif itu. Satu adalah molaritas. Molaritas itu mempunyai rumus M besar. Berarti gram M besar sama dengan gram per M kali 1000 per ml. M itu adalah molaritas. Nah, M adalah gram per ml kali 1000 per ml. Keterangannya M sama dengan molaritas larutan, gram massa zat larut. Jadi jika misalnya gram itu kalian ada gula berapa, 20 gram gula misalnya, maka MR-nya adalah MR gula. Nah, disitunya 1000 per mili, berarti berapa mili dalam mililiter. Nah, 2 molalitas. Molalitas tuh M kecil, gram per MR kali 1000 per pelarutnya. Misalnya molalitasnya berapa gram gula atau garam, kemudian MR-nya gula atau garam kali 1000 per P. P-nya itu pelarut ya, massa gram pelarutnya. Jadi gram pelarutnya. Nah, itu adalah perhitungan partikel dari larutan yang merupakan sifat gas koligatif, sifat khas koligatif. Kemudian yang ketiga itu adalah fraksi mol. Nah, fraksi mol ini fraksi mol ini ada fraksi mol zat pelarut atau Na, ada fraksi mol zat terlarut. Nah, kalau Na ini adalah mol zat yang terlarut. Jadi kalau ditanya pelarut maka Na per Na plus Nb. Nah, kalau ditanya zat terlarut maka Nb Na per plus Nb. Nah, itu. Tapi perlu diingat bahwa zat pelarut, fraksi mol zat pelarut dengan terlarut itu sama dengan 1. Nah, itu tadi perhitungan-perhitungan daripada koligatif ya. Sekarang kita ke koligatif larutan. Koligatif larutan itu ada 4 ya. Ada penurunan tekanan uap, ada penurunan titik beku, osmotik, dan tekanan titik didih. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang koligatif larutan dengan sifat penurunan tekanan uap. Apa itu penurunan tekanan uap? Jadi, tekanan uap jenuh apabila tekanan maksimum uap pada suhu tertentu. Jadi laju penguapan sama dengan laju kondensasi. Nah, itu namanya penurunan uap. Nah, rumusnya seperti itu. Delta P sama dengan XB kali PO. P itu pelarut murni ya, atau P sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali pelarut murni. Nanti kita belajar latihannya. Yang kedua, itu adalah sifat koligatif penurunan titik beku. Apa itu penurunan titik beku? Penurunan titik beku adalah suhu saat fase cair dan padat. Jadi suhu saat fase cair dan padat seimbang. Suhu cair dan padat itu seimbang. Itu namanya titik beku. Nah, laju berarti laju pembekuan sama dengan pencairan ya. Jadi suhu pembekuan sama dengan suhu pencairan itu adalah penurunan titik beku. Rumusnya adalah delta TF sama dengan TF larutan dikurang TF pelarut. Delta TF sama dengan ketetapan titik beku pelarut dikali molaritas. Nah, sekarang ke contoh soal. Hitung penurunan tekanan uap jenuh bila 45 gram glukosa dengan ml 180 dilarutkan dalam 90 gram air. Jika diketahui tekanan uap jenuh air murni pada 20 derajat Celcius adalah 18 mmHg. Nah, jawabnya gimana nih? Nah, ini jawabannya. Jadi, kita kasih tahu dulu nih. Kita jawab berapa gram yang diketahui. Nah, 45 gram glukosa, airnya 90. Kemudian PO murninya 18 mmHg. Nah, ditanya penurunan tekanan uap jenuh. Tadi rumusnya delta P sama dengan PO kali fraksi terlarut. Nah, kita cari pelarutnya dulu. Mol glukosa 45 per 180. 180 adalah MR daripada glukosa. 0,25 mol. Mol air sama dengan 90 per 18. 18 apa, Bu? 18 itu adalah MR air, H2O.
H2O-nya 16, berarti 18 sama dengan 5 mol. Nah, fraksi molnya adalah yang terlarut. Yang terlarut itu kan 0,25 Na per Na tambah Np. Nah, yang dilarut itu adalah 5 kan? Berarti 0,25 per 0,25 plus 5. Nah, sama dengan 0,048. Jadi penurunan uap jenuhnya adalah 0,864 mmHg. Nah, contoh kedua, sebanyak 8 gram zat A dilarutkan dalam 200 gram air. Jika diketahui tatapan titik beku Kf sama dengan 1,86, massa molar zat tersebut 40 gram per mol. Hitung titik beku larutan. Nah, di sini kita pakai rumus TF, delta TF sama dengan Kf per M. Tapi diketahui dulu tuh, KF-nya itu udah tetapan ya, itu wajib, itu tetapan yang udah disepakati IUPAK bahwa KF itu udah 1,86. Nah, gramnya berapa gramnya? Gramnya tadi tuh sebanyak 8 gram A, itu zat A. Kemudian MR-nya. MR-nya dari mana, Bu? MR-nya 40. MR-nya itu berarti zat A itu ada 40 gram molarnya. Berarti jumlah MR-nya 1000 per pelarut. Pelarutnya dari mana? Nah, airnya tuh 200 gram air. Nah, berarti tinggal kalian masukin rumusnya, kemudian kalian ketemukan rumus TF larutan. TF larutan dikurang pelarut. Jadi ketetapan berarti 0 dikurang 1,86 min 1,86 derajat Celcius. Kalian pelajari baik-baik, insya Allah bisa ya. Jika tidak bisa, kalian bisa bertanya di ibu melalui classroom, bisa ya. Nah, untuk bahan evaluasi, kalian bisa mengerjakan tugas yang telah ibu berikan di classroom. Kalian bisa belajar menjawab itu, kemudian kalian kerjakan dengan baik dan kirim ke ibu lagi di classroom. Nah, demikian anak-anak, sudah paham bukan tentang pelajaran koligatif? Ibu harap kalian mengerti dengan pelajaran yang ibu sampaikan pagi ini, mudah dicerna dan paham. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita telah mengikuti pelajaran koligatif pagi ini dengan baik. Semoga kalian mencerna semua pemberitahuan yang ibu berikan pembelajaran kali ini tentang koligatif. Apabila kalian merasa kesulitan, kalian bisa tanya ibu, boleh melalui WA boleh, atau melalui classroom juga boleh. Yang pasti kalian belajar dulu evaluasi yang ada, tugas yang ada di classroom. Silakan kerjakan, ibu tunggu jawaban kalian tentang pengerjaan ini. Terima kasih anak-anak, semoga sukses dan selamat mengerjakan. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat. Assalamualaikum.